Salam damai sahabat KDJ, selamat bergabung dalam acara Kisah di Balik Jubah. Acara Kisah di Balik Jubah mengulas sharing panggilan dari para imam, romo, pastor, dan biarawati atau suster, serta para bruder. Kali ini bersama saya di studio telah hadir Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI. Halo Romo. Halo. Shalom. Shalom. Nah, Romo Reynold Agustinus Sombolayuk OMI, biasa dipanggil Romo Reynold. Reynold, ya. Saat ini melayani sebagai Romo Paroki Gereja Trinitas di Cengkareng ya, Mo? Ya, betul. Mo, boleh kita kenalan dulu, Mo, ya, dengan para sahabat KDJ. Ini Romo Reynold ini termasuk Romo yang masih sangat muda, hitung aja Mo ya. Tergantung. Sangat muda dong, under 40 loh. Ini, nah Romo Reynold tahun ini memasuki usia keberapa Mo? Kalau boleh di-sharing. Tahun 2024, saya 38, 2025, 39. 39 tuh, masih under 40, sahabat KDJ. Romo, kelahiran mana Mo? Saya kelahiran Makassar. Makassar, Ujung Iya, Pandang ya. iya. Wah, luar biasa. Mo, ini background keluarganya Romo memang full Katolik dari lahir atau mungkin dari lintas iman keluarganya? Keluarga saya memang saya dari lahir itu memang full Katolik, ya. Ya, jadi memang mereka sudah sangat kenal dengan kekatolikan, ya. Tapi juga bukan sebenarnya cukup lama, ya. Maksud saya yang tidak asli Katolik itu justru kakek nenek saya, ya. Jadi mereka dari awal belum Katolik, lalu kemudian mereka masuk Katolik, ya. Tapi anak-anak mereka, yaitu ayah dan ibu saya, memang sudah dari awal Katolik. Katolik. Oh. Romo berapa saudara Mo? Kami empat bersaudara. Berempat. Laki-lakinya ada berapa Mo? Ada 2 laki-laki, 2 perempuan. 2 perempuan. Nah, yang berkarya di ladang Tuhan ada berapa orang Mo? Hanya saya sendiri. Hanya Romo sendiri. Ya, Oke. Mo, ini berarti usia Romo kan 38 nih, benar-benar di bawah 40 tahun. Ini berarti imamatnya sudah berapa lama nih Mo? Imamat tahun ini saya imamat yang ke-10. Ke-10? Iya. Baru ke-10 ya Mo ya? Ya. Baru ke-10, luar biasa. Mo, awal munculnya panggilan itu di usia berapa Mo? Dan karena apa? Awal muncul panggilan sebenarnya itu mulai dari saya masih sangat kecil, ya. Karena memang orang tua saya itu cukup aktif dalam kegiatan gereja. Bahkan ayah saya itu waktu saya kecil, kami tinggal di sebuah stasi kecil, ya. Jadi beliau yang menjadi semacam aktivis, pemimpin ibadat dan sebagainya. Termasuk mungkin saya kurang tahu, tapi bisa dibilang sebagai ketua stasi semacam itu. Sehingga para romo yang datang ke stasi kami itu biasanya istirahat, ya, di rumah kami. Jadi sudah dari kecil sudah cukup dekat dengan para imam. Nah, kayaknya sejak itu, jadi dari kecil mungkin sebelum TK mungkin dibilang 4 tahun gitu ya, 5 tahun, nah, sudah mulai muncul ketertarikan itu. Orang tua mengetahui nggak Mo ketertarikan itu dari awal Mo? Dari kata Romo kan ini sangat usia muda sekali ya, 4-5 tahun di usia rentang itu masih TK ya Mo ya, berarti ya Mo ya, sudah kok kayaknya keren nih gitu ya pastor. Nah, orang tua ini nggak apa istilahnya ya, ya orang tua mendukung tidak Mo? Karena itu muncul dari kecil nih. Sebenarnya dibilang mendukung itu tidak begitu jelas ya. Tapi memang mereka waktu itu sejauh yang saya bisa ingat, mereka cukup senang, ya, bahkan kadang-kadang seperti mengencourage, ya, untuk menjadi romo. Hanya memang tidak ditanggapi secara serius, ya. Namanya juga cita anak kecil, ya, kadang-kadang ya bisa berubah dalam perjalanan waktu. Jadi tidak begitu serius ditanggapi keinginan itu, termasuk saya juga tidak begitu memikirkan waktu itu. Hanya ya memang ada kepengen, ya, jadi romo gitu. Nah, muncul kepastiannya nih dari Romo nih. Oke, fix saya mau jadi romo nih, saya mau menjalani jalan ini, gitu kan? Itu di usia berapa Mo? Itu di fixnya, ya, sungguh-sungguh itu di akhir seminari menengah.
Ya, jadi Setelah masuk seminari malah ya? ya Prosesnya, sebenarnya oke. masuk seminari pun juga sudah pengen gitu Ya, kan. Ya, tetapi ya biasalah kadang-kadang juga waktu itu ada unsur memang mau menjadi romo, tetapi ada juga yang semacam ya pengen sekolah di seminari gitu kan, karena seminari itu ya ada banyak teman, ada termasuk seminari sekolah yang bagus juga gitu ya, disiplinnya bagus ya, pendidikan iman bagus. Jadi tidak ya kalau mau dikatakan jujur tidak murni sungguh-sungguh mau menjadi sungguh-sungguh ya total waktu itu mau menjadi romo ya. Walaupun ya alasannya harus jadi romo kalau tidak diterima gitu ya. Betul. Tapi memang serius memutuskan itu justru ketika di tahun terakhir di seminari. Di tahun terakhir seminari. Oke, jadi pada saat ditabiskan sudah sepenuhnya ya Mo ya, sudah 100% ya. Wow. Nah, berarti Romo ditabiskan itu sekitar 2014 ya Mo Ya, ya? betul. 2014. 22 Juli 2014. 22 Juli 2014. Jadi tahun ini satu dasawarsa Mo ya? Satu dasawarsa. Perayaan imamatnya. Mo, nah setelah ditabiskan ini kongregasinya kan OMI ya Mo ya? Betul. Oblat Maria Immaculata. Immaculata. Nah, boleh cerita Mo, kenapa memilih Oblat Maria Immaculata? Ceritanya ini memang ya bisa dibilang mungkin penyelenggaraan Roh Kudus ya. Kenapa? Karena memang sejak awal saya tidak kenal OMI. Ya, yang justru saya kenal adalah imam-imam diosesan di Keuskupan Agung Makassar ya, karena memang mereka yang melayani di stasi di paroki ya, sering berjumpa ya, memang imam-imam diosesan ya. Tetapi ketika masuk di seminari itu cakrawala bahwa Romo itu tidak hanya diosesan itu baru ketemu waktu di seminari. Oh ternyata ada macam-macam kongregasi ya, ada Yesuit, ada SX, CICM, ada OMI, MSC dan macam-macam OFM ya. Hanya memang zaman saya itu tidak seperti sekarang, media sosial semakin luas, orang semakin terbuka terhadap macam-macam yang di dunia. Cari gitu kan. informasi lebih Informasi gampang. lebih mudah ya. Waktu itu saya lebih mengenal itu lewat brosur, lewat majalah ya. Nah, kebetulan di seminari itu ada majalah OMI yang ada di perpustakaan ya. Buletin dan macam begitu, kisah tentang kegiatan para frater ya. Itu. Nah, di tahun terakhir ini ketika ya mengisi kadang di tahun terakhir itu kan kita sudah mulai diajakin istilahnya itu quo vadis gitu ya, kemana engkau akan melangkah gitu ya. Nah, disitulah kemudian saya mencari-cari apakah saya akan lanjut untuk menjadi imam atau meneruskan untuk kuliah ya di jalur yang biasa, yang umum, artinya tidak melanjutkan panggilan saya ini. Nah, dalam proses itu kemudian ketemulah dengan OMI ini ya. Saya tergerak untuk iseng-iseng aja waktu itu tulis surat gitu kan, sambil kan zaman itu juga masih pakai surat ya Mo masih ya? pakai surat. Zaman itu waktu dapat surat itu senang gitu kan, dapat surat ya, lalu bisa ada ketertarikan juga untuk itu ya, korespondensi gitu ya. Nah, saya menulislah ke salah satunya OMI dan ditanggapi dengan baik, lalu lanjutlah korespondensi itu, surat menyurat, sampai kemudian Romonya datang ke tempat saya ya, almarhum Romo Heru Supriyanto. Ini datang spesial untuk mengunjungi Romo Reno. Ya, Wow, luar biasa. Ini bentar, lokasinya dari mana nih Mo? Itu kan berarti kan Romo masih di Makassar. Masih di Makassar kan. Nah, kongregasi OMI ini ofisnya ada di beliau itu waktu itu sebagai magister novis di Jogja. Dari Jogja Dari terbang ke Jogja, Makassar untuk iya. menemui Romo Iya. Reno. Oke. Luar biasa. Ya, itulah makanya ketika beliau datang saya kaget kan, tiba-tiba dipanggil pas olahraga, terus dipanggil ada tamu. Ya, kan tidak seperti sekarang dengan WA gampang sekali Betul, kan. betul. Nah, ada rencana beliau mau datang atau apa, enggak ada. Tiba-tiba saya dipanggil, ada tamu yang mau ketemu, ada pastor dari OMI yang mau ketemu. Saya kaget, wah kok bisa? Lalu saya temuilah, ngobrol-ngobrol. Wah, di situ saya merasa wah, luar biasa ini.
datang dari jauh gitu ya, datang untuk menemui. Nah, itulah yang membuat saya kemudian juga menjadi lebih serius gitu. Dan ya memang mungkin itu rencana Tuhan ya yang membuat seolah-olah perjalanan masuk ke OMI lancar ya, tidak ada kendala. Ketika saya obrol juga dengan orang tua, sempat mereka kan juga tidak mengenal OMI sama sekali. Iya, Ya. jarang apalagi di Di Makassar, di Makassar ya, nggak Mo ya. ada, nggak ada. Ya, maka ketika saya mengatakan saya mau masuk OMI, beliau bingung. Itu apa? Ini apa ini? Benar nih kongregasi gitu ya, Mo ya. Mereka bingung. Ini gimana? Ini lalu tapi luar biasa ya, karena mereka kemudian mencari tahu ya. Dan yang mengejutkan saya waktu itu adalah bahwa ayah saya yang justru menemukan bahwa ada ya ini cocok logi ya, menghubungkan antara kelahiran pendiri OMI Santo Eugenius de Mazenod itu 1 Agustus dengan kelahiran saya. Ya, jadi itu yang menemukan justru ayah saya. Ini cocok logi yang luar biasa, Mo. Ya. Jadi ketika ada paman ya yang menanyakan, kok si Reynold ini mau masuk OMI, gimana ceritanya? Ya, lalu ayah saya di telepon itu menjawab, ya mungkin karena tahun kelahirannya itu sama gitu. Tanggal kelahirannya sama gitu ya. Itu ketika ayah saya cerita baru saya sadar di situ. Sebelumnya saya nggak pernah sadar. Gitu, ya. Itu termasuk restu tidak langsung dari orang tua ya, Mo, dari bapak ya, bahwa oh tanggal lahirnya sama. Memang ini sudah jalannya sepertinya harus dipersembahkan kepada OMI. Nah, jadi didatengin nih, Mo ya, dari Jogja ke Makassar ya, spesial untuk ngobrol. Mungkin secara nggak langsung interview kali, Mo ya. Model Ya, begitu. fit and proper test ya, Mo ya. Nah, tapi dari Romo sendiri kan dari surat menyurat itu kan bertukar informasi ya, Mo ya, korespondensi mengenai OMI itu seperti apa ya kan. Nah, selain kunjungan dari Romo OMI directly ke Romo gitu kan ya, apalagi yang membuat Romo tertarik ke OMI? Nah, OMI ini apa konsentrasi pelayanannya itu di bidang apa gitu kan ya? Kalau dikunjungi sih udah pasti ya, Mo ya, semua orang pasti wow, surprise ya. Betul, Apalagi 10 tahun yang lalu ya, sahabat KDJ, tiket pesawat itu tidak semurah sekarang. Bukan 10 tahun yang lalu. Berapa? Kan, 12 tahun ya, betul ya? 12 tahun yang lalu ya. 2004 2005. 2004-2005 Ya. itu tiket pesawat itu masih mahal sekali loh ya, ini apalagi antar pulau nih, Jawa dan Sulawesi ya, Mo ya. Nah, Mo, mungkin boleh di-share, Mo, apa sih mungkin esensi dari OMI yang bikin Romo jatuh cinta ya kan, konsentrasi pelayanannya gimana, nilai-nilainya apa, Mo? Ya, gitu. ya. Memang ketika di seminari saya banyak belajar tentang misi ya. Dan saya sendiri mengalami di stasi saya waktu itu yang hanya dikunjungi imam sebulan sekali, itu sungguh ada kerinduan seorang imam ya. Rasanya itu ketika dikunjungi Romo itu senang sekali ya. Dan itu juga yang membuat saya pengen bermisi ya. Nah, di balik misi itu juga ada semangat OMI yang saya senang sekali, yaitu pelayanan kepada orang-orang yang saudara-saudari kita yang miskin, yang lemah ya, yang terpinggirkan ya. Itu juga yang hal juga yang membuat saya, wah ini menarik sekali ya, menarik sekali. Dan itulah yang menjadi pertimbangan ya, selain misi juga pelayanannya, itu fokus pelayanannya. Sehingga waktu itu saya sempat mempertimbangkan 2 tarekat yang luar biasa ya. OMI dengan motonya Evangelisare Pauperibus Misit Me, ia mengutus aku untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang miskin ya. Dan juga CM ya. CM juga mempunyai moto yang sama, Evangelisare Pauperibus Misit Me ya. Nah, itu yang membuat saya, wah ini menarik. Cuman ada yang membuat OMI berbeda, yaitu pakaiannya ya. Itu seperti yang saya kenakan sekarang. CM tidak seperti ini. CM seingat saya hanya jubah putih ya. Itu. Tapi OMI ada salib oblat yang cukup besar Ya, yang sangat mencolok. dan ini harus selalu dikenakan ya, Mo, salib oblat ini. Ya. Ini diterima ketika kaul kekal dan menjadi lambang misi. Misionaris itu harus membawa salib. Itu. Sehingga ini yang kemudian sangat
mencolok dan menarik ya, sehingga membuat saya, wah saya pengen seperti itu. Nah itulah yang membuat saya kemudian semakin tertarik dengan OMI ya, dan memang ketika masuk di dalam itu saya merasa spiritualitas ini, semangat ini sungguh dihayati. Wah, luar biasa. OMI ya. Nah, Mo, pada saat Romo kan memutuskan untuk oke, saya akan menjalani ini adalah di tengah-tengah pendidikan ya, Mo ya. Terakhir sudah harus nah, di kelas 3 waktu ada itu. pergumulan nggak, Mo, sebelum memutuskan oke, I'm gonna do this gitu? Ya, jelas sekali. Karena awal saya masuk seminari itu masih sangat polos. Umur berapa, 15 tahun ya. 14-15 tahun masuk seminari itu masih sangat polos. Bayangan saya seminari itu tempat yang seperti surga ya. Ada damai, cinta kasih, ya, ada sukacita gitu kan. Ya, tetapi ketika masuk di dalam tidak seperti itu. Ternyata adalah, coba Mo, boleh di-sharing sedikit. Ya. Jadi sahabat KDJ ada bayangan nih, oh seminari dalamnya begini, jadi masuk tuh gak kaget Mo. Ya Gimana? memang di dalam itu ya namanya sekolah asrama ya. Iya, homogen ya Mo ya. Asrama masuk ke dalam langsung menghadapi perpeloncoan. Ada pelonco juga Ada, Mo ya. di seminari, ada ya. Zaman Oke. saya itu masih sangat kuat senioritas dan junioritas. Jadi kelas 0 itu sungguh-sungguh di apa ya namanya di pelonco gitu ya. Mentalnya benar-benar Mentalnya dibentuk ya Mo betul, ya. betul. Memang ada hal baiknya ya, itu. Tetapi kadang-kadang juga menjadi sangat berlebihan gitu ya. Itu. Ya, disitulah kemudian wah, ternyata tidak seperti yang saya bayangkan ya. Sehingga awal-awal itu sempat mengalami krisis juga ya. Dan sempat bahkan saya tetap di seminari untuk ya sampai saya selesai sekolah, karena kan itu kan setingkat SMA. Jadi ya sudah saya selesaikan aja ini. Ya, daripada saya keluar cari sekolah juga Pasti repot. ya. Udah Mending kelanjur, sudah terlanjur ya kan. Selesain aja ya, lalu nanti setelah selesai baru saya kuliah gitu ya, cari kuliah di mana gitu kan. Nah, cuma memang ya itulah Tuhan punya rencana, kadang-kadang tidak mudah kita mengerti. Ya. Karena di akhir ketika sudah di kelas 3 ini sudah harus memutuskan, ada peristiwa yang membuat saya kemudian berpikir kembali ya. Itu yaitu ketika di gereja, di samping seminari itu ada gereja paroki, di situ diadakan tahbisan imam ya, dan itu membuat saya kemudian wah, ini ada yang kerinduan, keinginan yang selama ini hilang itu muncul lagi ya, mungkin bukan hilang ya, terpendam, muncul lagi ya dalam melihat peristiwa tahbisan itu ya. Yang saya ingat betul ada imam SX Xaverian dan imam diosesan, ada 2 imam yang ditahbiskan di situ. Dan itu kalau saya tidak salah di bulan Februari ya, di bulan Februari tahun 2005 ya, kalau tidak salah Februari 2005. Nah, itu yang kemudian membuat saya semakin semangat ya untuk lanjut, apalagi dengan dikunjungi oleh Romo dari OMI. Nah, itu sudah semakin mantap. Menggebu-gebu jadinya. Nah, pada saat lanjut ke pendidikan lebih tinggi, Mo, setelah SMA gitu kan ya, setara SMA, gak dipelonco lagi kan, Mo? Nah, Oh, gak aman ya. kadang-kadang dikerjain ya. Dan dikerjain itu tanda sayang, Mo. Ya, biar tangguh ya kan. Nah, Mo, penugasan pertama setelah tahbisan itu di daerah mana, Mo? Saya pertama kali ditugaskan di paroki Maria Immaculata Banyumas di Keuskupan Purwokerto. Oh, dari Sulawesi langsung pindah ke... Kan saya pendidikan kan di Jogja. Oh, ya. pendidikan di Jogja. Pendidikan OMI itu dari novisiat sampai skolastikat sampai tamat itu di Jogja. Ya, kuliahnya juga di Kentungan dengan imam-imam Keuskupan Agung Semarang, MSF, Redemptoris ya, dan juga beberapa tarekat yang lain di situ. Oh, oke. Jadi ini udah penyesuaian culture ya, Udah, Mo, ya, udah, gitu ya. udah. Oh, oke. Apa yang diingat Mo dari tempat pelayanan pertama? Dari Banyumas itu memang
yang sungguh terasa itu kedekatan dan kekeluargaan. Ya, paroki yang sangat kecil ya, dengan 500 lebih umat. Ya. 500 lebih umat, 500. bukan kepala keluarga ya? Bukan umat. Umat ya, Ya. oke 500 ya. Ya, jadi sungguh terasa kekeluargaan, ya, ritmenya tidak terlalu sibuk, ya, sehingga memang ada kedekatan yang sangat personal dengan umat di situ, ya, dan itu yang membuat juga semangat imamah, panggilan, ya, pelayanan itu sungguh saya sangat mensyukuri, ya, di paroki itu banyak belajar, ya, bagaimana menemani umat, mendampingi umat, termasuk juga di situ saya kadang diminta untuk membantu di Gua Maria. Kebetulan di dekat paroki ada Gua Maria yang cukup terkenal, Gua Maria Kaliori, ya. Nah, kadang-kadang juga Ini melayani jadi peziarah. tujuan ziarah Mo ya? Ya, jadi kadang-kadang ada peziarah yang datang, kita membantu untuk misa, ya, pelayanan sakramen, juga termasuk kalau ada yang membutuhkan pelayanan rekoleksi, ya. Jadi di situ cukup banyak pelayanan, termasuk ada juga orang-orang yang lansia, ada panti jompo yang dikelola oleh suster-suster PMY, dan juga ada panti asuhan yang dikelola oleh suster SCMJ. Jadi walaupun itu paroki yang kecil, tapi karya pelayanannya itu beragam. Ya. Ya, justru karena kecil ya kali Mo ya, jadi semua orang saling mengenal ya, jadi setiap kali bisa tuh rasanya hati tuh senang kayak ketemu keluarga gitu Mo ya. Betul sekali. 500 500 orang ya. Menyenangkan sekali Mo. Nah, setelah dari Boyolali tadi Mo ya? Banyumas. Setelah dari Banyumas dipindahkan kemana Mo? Setelah dari Banyumas, saya diminta untuk atau ditugaskan untuk melanjutkan studi di Filipina. Ya. Oh, kamusta? Ambutinaman po. Ya, Okay. jadi melanjutkan studi di Filipina. Ya, puji Tuhan bisa diterima di salah satu universitas yang dikelola oleh imam-imam Yesuit, ya, Universitas Ateneo de Manila University, dan di situ sangat-sangat bagus karena memang dekat juga dengan skolastikat OMI di sana. Ini berarti kalau jenjang pendidikan normal itu berarti melanjutkan S2 ya? Ya, melanjutkan S2. Dengan konsentrasi keilmuannya apa Mo? Di bidang psikologi. Psikologi. Iya. Oh, oke. Psikologi ya. Ya. Okay. Jadi berapa tahun Mo ini di Filipina? Di Manila ya Mo? Ya, di Manila. Sempat waktu itu 4 tahun, ya, karena memang mesti ada matrikulasi, ya, karena kan saya tidak berasal dari psikologi gitu kan, jadi harus mengambil basic-basicnya dulu, lalu kemudian melanjutkan itu. Dan ya itu juga semacam nostalgia, ya, karena waktu saya top itu saya di situ, di Manila juga. Jadi menjadi sangat dekat juga dengan umat di situ, ya. Jadi bukan cuma akhirnya selain studi tapi juga tetap ada pelayanan pastoral, ya, karena kebetulan ada paroki yang dilayani oleh OMI di Manila, ya, dan ada satu paroki itu tahun 2012 atau 13, ya, itu saya berpastoral di situ, ya, sehingga ketemu lagi melayani di situ sebagai imam, ya. Jadi perasaan sebagai keluarga itu selalu ada di Banyumas, di Manila, ya, termasuk juga sampai saat ini di Kalideres dan juga di Cengkareng. Ya. Dan culture dan habitnya di Filipina kan agak mirip dengan Sangat Indonesia. Sangat mirip ya. mirip. Bahasa-bahasanya ada beberapa yang mirip ya, Ya, Mo ya. betul sekali. Nah, ini mungkin sahabat KDC pengen tahu ya Mo ya, kan memang banyak romo-romo itu yang ditugaskan untuk belajar lagi hingga ke luar negeri. Itu biasanya Mo ada persiapan dulu nggak di Indonesianya Mo? Mungkin apakah setengah tahun atau 1 tahun belajar dulu bahasa negara tujuan, atau langsung main udah pergi aja percaya sama penyelenggaraan ilahi deh gitu Mo? Tergantung daerahnya mungkin ya. Kalau Filipina
sejauh yang saya tahu dan mungkin kebanyakan yang saya dengar, saya alami sendiri, tidak ada persiapan khusus. Jadi langsung berangkat Langsung aja. berangkat aja. Ya mungkin secara culture adaptasinya juga lebih gampang. Lebih Boy. mudah Berarti sekali. belajar bahasa di sana tetap harus belajar bahasa lokal kan, Bu ya? Belajar bahasa lokal sebenarnya fakultatif, tidak begitu perlu karena Inggris itu sudah cukup. Oh, Inggris sudah Inggris cukup sudah ya. cukup ya. Oke. Tetapi memang di dalam kehidupan sehari-hari memang perlu kemudian belajar bahasa lokal ya. Tetapi itu sangat mudah untuk diikuti. Gitu. Tidak perlu belajar khusus, tidak perlu. Iya, iya. Bahasa Tagalog memang Bagus, agak bagus. gampang, betul, Mo. Oke. Nah, dari Manila diterbangkan kemana lagi, Mo? Dari Manila kemudian kembali ya ke Indonesia, lalu ke mana? Pertama itu di pelayanan di formasi di seminari ya di Jogja ya menemani para frater ya selama 1 tahun lebih, kemudian ke seminari ada seminari menengah. Jadi OMI ada seminari menengah yang kami sebut juniorat di Cilacap ya. Kemudian pindah ke situ ya, di situ juga 1 tahun lebih kurang lebih, termasuk juga melayani di paroki ya. Lalu setelah 1 tahun kemudian pindah ke Jakarta ya. Jadi saya ini dalam jangka waktu 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu perpindahannya cepat sekali. Keliling tiap tahun, hampir tiap tahun lebih pindah. Mumpung masih muda nih ya, energi dan fisiknya masih prima, gaskan ya, Mo ya. Oke. Cuman pindah itu repot. Betul, betul. Nah, ini kan Romo sebenarnya jauh-jauh nih, Mo ya. Maksudnya dari Makassar pindah ke Jawa, ya kan. Kemudian pindah negara, ya kan. Kembali lagi ke Jogja dan sekitarnya, baru ke Jakarta. Ini keluarga gimana mau menanggapinya? Maksudnya memang sudah siap kan, Mo ya, bahwa Romo memutuskan untuk menanggapi panggilan ini. Tapi mungkin belum terbayangkan sama keluarga bahwa Romo harus melayani jauh dari kota asal gitu, Mo. Sebenarnya sejak kecil itu keluarga menurut saya sudah disiapkan, ya. Atau saya yang disiapkan atau mereka yang disiapkan, saya kurang tahu. Tapi karena begini, sejak umur 8 tahun atau 9 tahun itu saya sudah tinggal tidak dengan orang tua, tetapi dengan kakek nenek, ya. Karena memang ada perpindahan pada waktu itu, mereka pindah kerja, mereka kan PNS. Jadi ketika orang tua pindah kerja ke kabupaten yang lain, lalu semua harus, kan tidak mudah ya, termasuk kami yang sudah SD waktu itu juga harus pindah. Nah, dalam proses perpindahan ini karena banyak hal yang harus diurus, lalu orang tua memutuskan untuk kami tinggal bersama dengan kakek dan nenek. Ya, awalnya sementara. Ya, tetapi ternyata keterusan. Jadi ketika semua sudah mulai established gitu ya, sudah oke, sudah baik, mereka meminta supaya kami kembali gitu ya. Sudah tidak lagi bersama dengan kakek nenek. Tetapi ternyata kakek dan nenek itu merasa jangan di sini aja. Ya sudah bagus di sini, ya sekolah dekat, ya di sini juga banyak gereja dekat sehingga lebih, dan memang kebetulan saya kan juga dari orang tua dari Toraja, ya, dan Toraja tempat saya itu mayoritas cukup banyak Katolik di situ, ya, dan kebetulan juga di sekitar rumah kami itu banyak romo-romo yang berasal dari situ, ya. Jadi saya tidak tahu apakah kemudian itu, ya, ada memang istilah, ada tempat-tempat tertentu yang Tuhan beri anugerah panggilan, ya. Nah, termasuk dari tempat saya. Jadi saya merasa juga itu sebagai mungkin anugerah Tuhan, ya. Sehingga dari tempat ketika saya berada di situ 6 tahun, ya 6 tahun akhirnya saya tinggal di sana. Kemudian ya semakin ketertarikan panggilan itu justru menjadi subur di situ. Gitu. Jadi Romo memang ditempatkan, kita boleh bilang pabriknya pastor ya, Mo ya. Panggilan banyak muncul dari sana, Mo ya, karena secara lingkungan sangat mendukung. Sangat mendukung. Oh, jadi sudah bukan kekagetan yang luar biasa. Jadi
Bukan. secara keluarga itu jalannya mulus ya, Mo ya? Ya. Maka ketika saya memutuskan untuk menjadi OMI, memang sempat diajak untuk serius gitu Ya. kan. Ini kamu jangan main-main. Ini ada apa namanya, pilihanmu ini ada konsekuensinya. Siap tidak ya? Jadi diajak untuk berpikir dewasa dengan pilihan itu. Iya. Ketika saya mengatakan enggak, saya serius, nah mereka mendukung, termasuk ketika pun juga harus pindah-pindah seperti itu, enggak ada masalah ya. Dan memang tadi saya katakan mereka sudah biasa ya, sudah bukan hal yang baru ya, ada harus jauh secara fisik ya, karena memang sudah bersama mereka ya. Dan puji Tuhan memang semakin lama kan teknologi itu semakin berkembang ya. Jadi awalnya harus surat, lalu kemudian ada HP gitu ya. Sekarang ada WA, itu menjadi sangat mudah. Oke, jadi kalau untuk keputusan menjalani panggilan sebagai Romo, orang tua mah nggak kaget ya, Mo ya? Nggak kaget. Mungkin ya. agak kaget adalah kenapa OMI, karena Ya, waktu itu betul. keterbatasan informasi. Betul. Oke, tapi puji Tuhan semua jalan dimuluskan, Mo ya, Lancar, puji dengan Tuhan, penyelenggaraan lancar. ilahi. Makanya kita sahabat KDJ kita bisa bertemu dengan Romo Ya, Reynold betul pada sekali. edisi kali ini. Ya, memang ya semua puji Tuhan lancar ya, ketika saya pun juga memutuskan untuk menjadi imam termasuk OMI ya, keluarga mendukung ya. Karena mereka juga bukan asing dengan pelayanan ya, dan juga dengan imam ya. Dan ketika saya mau masuk ya, mereka kemudian memang mengajak untuk berpikir secara dewasa gitu ya. Artinya di balik pilihan itu ada konsekuensi, siap enggak. Nah, ketika saya mengatakan oke, saya siap ya, maka ketika saya di seminari saya serius gitu ya. Tidak ketika ada persoalan sedikit, ada kesulitan sedikit, saya mengatakan sudah, saya mundur aja. Enggak ya. Saya berusaha untuk selama saya masih mampu, masih kuat, dan pembimbing mengatakan oke, ya sudah, saya lanjut terus itu. Dan ya itulah, di dalam perjalanan waktu dengan segala situasi Tuhan mendampingi saya, membuka hati saya untuk menjadi pribadi yang sungguh saya harapkan seperti yang Tuhan inginkan ya. Saya banyak didampingi, dibina di situ. Luar biasa. Mo, pengalaman Romo ini kan parokinya sebenarnya beda-beda skalanya ya, Mo Betul. ya. Pertama kali di paroki yang kecil, Betul. cuma 500-an. Kemudian langsung pindah negara nih. Ya, pindah Betul. negara, tapi negaranya pun sebenarnya menurut saya kebetulan pernah ke sana, Mo ya. Manila itu menyenangkan. Karena salah satu tempat di mana saya merasa sebagai mayoritas. Ya, Mo ya. Tapi saya tidak merasa sebagai mayoritas. Kalau saya kebetulan senang banget, Mo, karena ngerasain naik angkot itu ada rosarionya, iya, ya kan, betul, Mo ya. itu. Nah, itu mayoritasnya di sana, Mo. Ya kan, karena Katolik kan cukup besar di sana, Mo ya. Betul, Nah, betul. dari situ kemudian Romo pindah lagi untuk pengajaran dan akhirnya ke Trinitas, ya kan. Ini kan tiga jenis pelayanan yang umatnya ini beda-beda sekali ya, Mo ya. Tantangan terbesarnya Romo apa nih untuk menyesuaikan diri nih dari kota kecil, ibu kota, tapi ibu kota kan yang Manila itu kan Romo lebih banyak pendidikan ya, Mo ya. Betul. Kemudian sekarang ke Trinitas yang Trinitas. benar-benar di Jakarta, Ya, umatnya ya. beragam dan jumlahnya berapa, Mo? Kalau ke Trinitas sekarang, Mo? 10.000. 10.000, dari 500 naik ke 10.000 nih ya. Kita bilang loncat ya, Mo ya. Tantangannya apa, Mo? Kalau dibilang tantangan yang sangat berat, menurut saya tidak ada yang sungguh-sungguh berat ya, dalam arti karena sejauh yang saya alami, karena termasuk juga Jakarta itu bukan hal yang baru, dalam arti sudah sering mendengar ya, sudah juga berkunjung ya, jadi tidak kaget istilahnya ya. Termasuk juga di Manila itu juga bukan pertama kali saya top di situ ya, sehingga sudah sangat kenal dengan umat di situ ya. Jadi menurut saya Tuhan memang mempersiapkan ya, sehingga di dalam penyesuaian itu tidak ada hal yang sungguh-sungguh sangat berat ya. Memang dalam perjalanan memang ada tantangan, tetapi puji Tuhan selama ini bisa dilalui ya. Dan banyak orang yang mendukung, membantu, mendoakan ya, ketika termasuk ketika mau ke Trinitas kan sebenarnya ada
proses peralihan yang sangat membantu saya sebenarnya. Jadi saya sebelumnya di Paroki Kalideres Maria Immaculata, Gereja Maria Immaculata sebagai pastor rekan di situ. Ya, dengan jumlah umat yang jauh lebih banyak ya, 15 ribu. 15.000. Ya. Jadi di situ memang sudah saya merasa disiapkan ya, dengan dibantu Romo Kepala, Romo Bono ya, sehingga ketika pindah ke Trinitas tidak sungguh-sungguh kaget. Ya, dan dari semua tempat-tempat ini saya merasa kesamaannya luar biasa dalam arti dukungan umat, penyertaan Tuhan itu kurang lebih sama. Ya, jadi tidak ada yang betul-betul sampai merasa sendiri, merasa tidak bisa apa-apa, itu enggak. Wah, sahabat KDJ kalau dengar Romo Reynold cerita ya, ini menjalani panggilan itu menyenangkan sekali ya, betul. Mo ya. Nggak ada beban gitu, Mo ya. Ya. Pokoknya mestaku ya, Mo ya. Semesta sangat mendukung sekali ya. Dimudahkan, yang penting kita sudah berteguh hati ya, Mo ya, akan Puji menjalani Tuhan ini. seperti itu. Ya. Nah, Mo, dengan jalannya yang termasuk mulus ini, Mo, boleh dong Mo disampaikan pesan-pesan untuk sahabat KDJ yang masih muda belia di luar sana, yang mungkin saat ini masih mempertimbangkan, ya kan, akan mengambil panggilan ini atau tidak, atau bagaimana cara mengetahui ada panggilan ini adalah untuk saya, bukan untuk orang lain, gitu Mo. Ya. Silakan Mo. Sahabat KDJ yang dikasihi Tuhan, panggilan Tuhan itu misteri, ya. Karena kita tidak pernah tahu, ya. Cuma satu hal yang harus kita yakin adalah bahwa gerakan hati yang kita miliki untuk menjadi imam atau menjadi apapun, itu adalah benih-benih panggilan yang membutuhkan juga keterbukaan hati untuk menjawabnya. Ya, karena Tuhan itu selalu meminta kerjasama dari kita. Ya, ketika kita mau menjawab panggilan itu, maka disitulah panggilan itu semakin terlaksana, terwujud. Rencana Tuhan yang kita jawab dengan jawaban ya dari kita. Ya, seperti Bunda Maria, seperti Nabi Yesaya dan orang-orang kudus yang lain. Selalu Tuhan meminta kerjasama jawaban ya dari mereka. Maka kita tidak perlu khawatir, ya mungkin kita merasa apa yang akan terjadi, ya nanti kalau saya masuk bagaimana. Tidak usah takut, masuk saja, jawab, ikuti saja. Tapi yang pasti adalah bahwa kita selalu memiliki keterbukaan untuk dibimbing, ya untuk dibentuk. Kita seperti Bunda Maria itu, kita menyerahkan diri di dalam proses perjalanan itu. Ya, ketika kita sudah mau jalan sendiri seperti yang kita mau, nah itu kadang-kadang akan sulit. Tapi kalau kita terbuka, ya kita mau ditugaskan kemana, kita percaya kepada penyelenggaraan Tuhan. Ya, saya kira semua akan berjalan dengan baik. Kita tidak perlu khawatir, panggilan akan membuat kita menjadi sukacita, menjadi bahagia, karena Tuhan sudah memberikan banyak hal yang luar biasa, karunia berkat-Nya dalam hidup kita. Amin. Mo, kalau ada sahabat KDJ nih yang terinspirasi banget dengan Romo, mau ngobrol-ngobrol sama Romo, boleh kan Mo? Boleh banget. Boleh. Silakan mampir ke Silakan Paroki Trinitas. Gereja Trinitas ya, di Paroki Cengkareng. Ya, ya. Romo ada di sana, Romo Reynold. Ya, jadi sahabat KDJ udah dengar ya, bahwa Romo menjalani prosesnya dengan sangat dimudahkan. Ya, Mo Puji ya. Tuhan, dari begitu. awal hingga saat ini. Jadi masuk seminari itu tidak menakutkan ya Mo Tidak, ya? sama Oh ya, sekali dipelonco tidak dikit aja lah Mo ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa, dikit aja. Jadi ya kaum muda jangan ragu-ragu ya, kaum muda di luar sana jangan ragu-ragu. Ayo masuk seminari, masuk biara ya, nikmati kasih Tuhan sepenuhnya selama perjalanan itu Mo ya. Betul. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih. Ini very inspiring. Sahabat KDJ, saya Angelina Santi bersama dengan Romo Reynold. Terima kasih atas kebersamaannya, sahabat menonton episode Kisah di Balik Jubah kali ini. Kami mohon undur diri, sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom. Shalom.